Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi ketemu dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang stylist di HTML menggunakan CSS. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini menghemat banyak pekerjaan. Ini dapat mengontrol tata letak dari beberapa halaman web sekaligus. Jadi kita tidak harus men-styling satu-satu halaman. Bahkan bisa banyak halaman yang styling oleh CSS ini. Kemudian dengan CSS ini Anda dapat mengontrol warna, font, ukuran, teks, jarak antar elemen, bagaimana elemen diposisikan dan diatur, gambar latar belakang yang akan digunakan, warna latar belakang atau warna latar belakang yang berbeda, tampilan berbeda untuk perangkat yang berbeda, dan ukuran lain, dan banyak lagi yang bisa kita atur, kita style. Kata cascading berarti bahwa gaya yang diterapkan pada elemen induk juga akan diterapkan pada semua elemen child tersebut. Jadi jika Anda mengatur warna teks body menjadi biru, semua judul, paragraf, dan elemen teks lainnya dalam body juga akan mendapatkan warna yang sama. Kecuali kita menentukan yang lain. Jadi kecuali di settingnya berbeda gitu. Kemudian CSS itu dapat ditambahkan ke dokumen HTML dengan 3 cara. Yang pertama itu inline. Nah, dengan menggunakan atribut style di dalam elemen. Nanti kita akan coba di text editor. Kemudian ada internal. Itu dengan menggunakan elemen style di dalam bagian head. Jadi kita ada nanti belajar text style di bagian head. Kemudian eksternal. Nah, eksternal ini menggunakan elemen link. Nah, link ini juga taruh di bagian head untuk menghubungkan ke file CSS eksternal. Jadi cara yang paling umum untuk menambahkan CSS itu kebanyakan menyimpan stylenya dalam file CSS eksternal. Namun dalam tutorial ini kita akan menggunakan gaya inline dan internal karena ini lebih mudah untuk ditunjukkan dan lebih mudah bagi Anda untuk mencobanya. Kemudian kita juga ikut mencoba juga CSS eksternal sedikit ya. Oke, kita bahas CSS inline itu apa. Ya, CSS inline itu digunakan untuk menerapkan gaya unik pada satu elemen HTML. CSS inline menggunakan atribut style dari elemen HTML. Pertama kita buka dulu nih VS Code. Contoh mengatur warna teks elemen H1 menjadi biru. Ya, nanti kita pakai shortcut, kita tanda tanya, kemudian tab, nah muncul semua. Kita akan membuat sebuah heading 1 yang berwarna biru. Terus H1, nah ini sudah otomatis. Kemudian kita tulis tulisannya ini inline CSS. Oke. Terus kita juga buat paragraf, isinya ini warna biru. Nah, ini di atas juga ini warna ini inline dan berwarna biru. Oke. Kemudian setelah kita buat ini baru kita styling inline. Caranya di bagian tag pembuka, misalkan di tag H1 kita ingin membuat jadi biru ya. Kita tuliskan dulu atribut style. Nah, kemudian
kita isi dengan color. Nah, di sini ada color. Nah, kita pilih warna blue, biru. Oke, sudah jadi satu. Nah, kita inspect, klik kanan di index, kita show preview aja biar lebih cepat. Nah, di sini muncul ini inline CSS dan warna blue. Jadi yang tadinya warnanya seperti ini, sekarang warnanya jadi biru. Oke, lanjut ke tag paragraf. Kita sama juga pakai style, atribut style, kemudian isinya juga color. Oh iya, di atas warna, ini warna merah ya. Bisa biru semua, merah. Nah, ini kasih kita red. Oke. Nah, ini muncul seperti ini. Ini namanya inline CSS. Oke, kemudian kita lanjut, kita hapus, kita belajar namanya internal CSS. Oh ya, mungkin ini agak dibesarin ya, biar teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Kita misalkan membuat yang agak berbeda ya. Nah, internal itu apa? Kita jelasin dulu CSS internal itu apa. CSS internal itu digunakan untuk mendefinisikan style untuk satu halaman HTML. Nah, CSS internal ini didefinisikan di dalam bagian head sini dari halaman HTML dengan elemen atau text style. Oke. Kita buat dulu text style. Nah, sudah muncul. Kemudian contohnya kita buat mengatur warna teks semua elemen H1 pada halaman menjadi biru dan warna teks semua elemen P menjadi merah. Selain itu, halaman ini akan ditambah dengan latar belakang powder blue. Oke, kita buat dulu H1-nya. Ini heading. Kemudian P. Ini paragraf. Oke. Kemudian kita styling di internal CSS. Pertama kita styling body. Nah, kita tuliskan body di dalam kurung style ini ya. Kasih tanda kurung kurawal. Nah, kita kasih kita ingin membuat bodinya itu berwarna powder. Jadi nanti ini semua nih berwarna powder. Namanya background color. Nah, ini warnanya powder blue. Nah, seperti ini. Udah otomatis dia berubah. Kemudian kita tambahkan yang H1. Ini di tap aja ya biar kelihatannya enak. Oke, ini kita rubah jadi warna blue. Jadi blue udah berubah. Kemudian paragrafnya kita ganti jadi warna merah atau red. Nah, jangan lupa kalau kita menuliskan styling itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Jangan lupa, karena nanti kalau kita tidak kasih titik koma, maka style yang setelahnya itu akan menyatu dengan style yang hilang titik komanya. Harus hati-hati ya teman-teman. Nah, seperti ini hasil dari styling internal. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, terakhir, yang sering digunakan oleh para pembuat website adalah CSS eksternal. Nah, kita jelaskan dulu apa itu CSS eksternal. Kita tulis eksternal. CSS eksternal itu adalah lembar gaya eksternal digunakan untuk mendefinisikan gaya untuk banyak halaman HTML. Jadi dia tuh bukan hanya satu. Ingat ya, kalau
internal itu hanya satu halaman, dan kalau inline itu hanya satu elemen yang bisa di styling oleh CSS-nya. Nah, kalau eksternal ini bisa hampir banyak halaman. Nah, caranya itu kita menggunakan tautan link juga di bagian head. Caranya kita tuliskan link, kemudian rel. Nah, rel ini adalah relevansinya itu stylish shift, kemudian pakai href, hyperlink. Ingat ya teman-teman, href itu hyperlink, dia itu atribut untuk mengkoneksikan. Oke, kemudian jangan lupa ditutup. Nah, ini sudah tersambung dengan bagian sini. Oke, oh ini belum. Nah, sudah tersambung. Kemudian kita buat. Nah, ini saya sudah buat. Caranya itu sama, kita tambahkan kita tambahkan file di sini, kemudian tulis style.css. Nah, ini udah otomatis terbuat ya. Ini saja. Kemudian ini sama formatnya seperti ini, tapi kita rubah di dalam eksternal CSS. Kita ke file style.css, kemudian kita tulis sama seperti tadi yang internal, kasih background, color, border. Oke, enter. H1 colornya blue. Oke, yang terakhir P colornya red. Ini sudah berubah semua teman-teman. Jadi itu perbedaannya ya. Kita ulang lagi dari awal bahwa cara meletakkan CSS di dalam HTML itu ada 3 cara. Yang pertama inline. Inline itu di dalam tag ya. Misalkan ini tag ini yang kita ingin dirubah. Color misalkan white. Nah, dia akan berubah. Nah, kalau inline itu spesifik, dia hanya bisa merubah satu elemen, satu tag ya. Kemudian ada namanya internal. Kita buat tag di dalam head, tag head. Nah, kita setting seperti tadi sama aja. Setting di sini misalkan color, background color. Misalkan kita ganti warnanya jadi black. Ini namanya internal CSS. Kemudian external CSS, kita membuat sebuah link seperti ini untuk menyambungkan dokumen file index.html dan style CSS. Kemudian kita tinggal styling di sini. Saya seperti tadi tulisannya. Internal styling. Styling banyak dengan satu kali kerja, styling itu bisa itu perbedaannya dan kegunaannya. Terima kasih pada teman-teman yang udah mengikuti tutorial ini. Semoga bermanfaat. Masih belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.